Sebagian di antara kalian semua pasti udah pada pernah tahu, udah pada pernah mendengar ataupun udah pada pernah melihat bagaimana damkar atau dinas pemadam kebakaran bisa menyelesaikan dan juga membantu masyarakat sekitar mulai dari permasalahan yang sepele sampai permasalahan yang serius. Kita harus ingat-ingat kalau misalkan damkar itu adalah dinas pemadam kebakaran yang menangani semua tentang kebakaran yang terjadi di Indonesia. Tapi entah kenapa gitu ya, akhir-akhir ini, gak cuma akhir-akhir ini gitu, ini udah dimulai dari 3 tahun yang lalu kalau gak salah. Orang-orang justru pada banyak banget minta bantuan ke damkar untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak berhubungan dengan kebakaran sama sekali. Dan respectnya adalah mereka justru tetap menerima dan bahkan membantu masyarakat sekitar meskipun permasalahannya bukan tentang kebakaran. Ada yang minta tolong ambilin kucing di got, terus ada yang di pohon gitu ya, terus habis itu ada yang pengen ngerjain PR, dibantuin juga dan segala macam. Oke, dan di video ngopi kesempatan kayak ini gue bakal ngasih respect yang setinggi-tingginya sama mereka para petugas damkar karena udah berhasil membuat masyarakat percaya sama mereka, padahal kita sendiri sama-sama tahu kalau misalkan ada institusi yang seharusnya ada di sekitar masyarakat yang juga melindungi, mengayomi dan juga membantu mereka. Well, kenapa gue pengen angkat ini? Karena baru-baru ini damkar kembali lagi rame diomongin sama orang-orang karena mereka berhasil menyelesaikan permasalahan lain yang ada di suatu daerah yang berhubungan dengan premanisme dan juga pungli. Lu bayangin, kalau misalnya kita ngomongin soal pungli juga premanisme, kita semua sama-sama tahu gitu, ada lembaga yang seharusnya bisa menyelesaikan permasalahan ini, tapi diselesaikan dengan damkar. Basically pertama kali gue ngeliat postingannya itu dari akun Twitter namanya Rendall Jenner, dan ketika gue cari tahu doksliannya, ini udah dijelasin juga di intinya deh ya, salah satu akun Twitter yang sangat amat bermanfaat buat kita semua yang sering banget menikmati drama yang ada di Twitter, yang malas banget buat mencari doxli. Oke, jadi disimpulin sama mereka itu semua permasalahannya tentang apa. Jadi kata intinya deh, jadi video yang viral yang ngomongin soal damkar bisa ngurus preman ini dimulai dari ada preman yang malah korban dan juga merampas HP-nya, lalu mau kabur. Nah, ketahuan sama warga, terus habis dikeroyok sama warga. Nah, tukang nasi goreng yang ngelihat kejadian itu langsung lapor, tapi lapornya ke Satpol PP dan juga ke damkar. Tanpa waktu lama, pada akhirnya damkar langsung datang, terus habis itu menyelesaikan permasalahan yang ada di sana. Intinya seperti itu. Meskipun pada akhirnya dilaporin ke Polsek juga. Nah, gara-gara kejadian ini, jelas banyak banget orang-orang yang pada akhir respect sama damkar yang meskipun job desk-nya itu bukan job desk mereka gitu, sampai pada akhir tetap datang dan juga bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sana dan juga bisa membantu masyarakat yang ada di sana sendiri. Oke, apakah ini sudah saatnya kita nelpon damkar untuk menyelesaikan permasalahan pungli yang ada di Bogor? We don't know yet. But lu semua sempat penasaran gak sih? Ya kayak, ini damkar kan nyelesain apa aja gitu ya? Kayak misalkan ya hal-hal sepele gitu di masyarakat. Itu tugas utamanya mereka itu apaan sih? Sampai pada akhirnya bener-bener bisa ngebantuin orang-orang gitu ya. Jadi ketika gue cari tahu, gue menemukan salah satu informasi berharga gitu dari website pelatihan K3 Kemenaker, di mana dalam website ini dikasih tahu tentang tugas dan juga fungsi damkar yang sebenarnya. Kita juga dikasih tahu tentang pengertian petugas damkar. Itu merupakan seorang atau individu yang sudah terlatih dan mempunyai keahlian khusus untuk memadamkan peristiwa kebakaran. Buat lu semua emang pengen join petugas pemadam kebakaran, lu harus mampu bekerja sama dalam tim. Kemampuan dasar manajer lu harus bagus, bisa berkomunikasi dengan baik, nggak cuma gugaga doang. Problem solving gitu ya, di mana problem solving di mana lu mungkin harus bisa menyelesaikan Rubik 3x3, nggak bercanda gue. Dan yang kelima adalah kemampuan interpersonal. Oke, artinya mereka harus bisa menunjukkan empati atau kepedulian kepada korban kebakaran maupun situasi darurat lainnya. Nah, tugas resminya seorang damkar itu sebenarnya melakukan pencegahan dan pengendalian tentang kebakaran, pemadaman kebakaran, melakukan penyelamatan korban dalam konteks ini korban kebakaran, menangani bahan yang berbahaya dan beracun yang notabene ya berhubungan dengan kebakaran, dan yang kelima melakukan pemberdayaan masyarakat mengenai kebakaran. Jadi semua tugas dan fungsinya itu berhubungan dengan kebakaran. Tapi mereka gitu ya, dengan sigap dan juga berani, entah kenapa setiap kali ada permasalahan di masyarakat dan masyarakat lapor ke mereka, mereka tetap terjun. Itulah mengapa mungkin alasan ya damkar ini nggak perlu yang namanya pemolesan citra dan segala macam biar citra mereka bagus gitu di mata masyarakat. Mata masyarakat udah percaya sama mereka tanpa harus mengeluarkan anggaran atau apapun gitu ya buat buzzer dan segala macam biar tahu kalau misalkan mereka juga bekerja kayak gitu. Nah, gue juga sempat penasaran sebenarnya nih petugas kebakaran atau dinas petugas kebakaran itu di bawah siapa sih secara organisasi, secara struktur, kok bisa benar-benar kelihatan bagus banget gitu dalam mengayomi masyarakat. Setelah gue cari tahu ternyata
damkar itu dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing. Oke, dengan penjelasan seperti itu mungkin saja gitu ya. Berarti kita bisa menyimpulkan kalau misalkan tergantung daerahnya sebenarnya. Ada damkar yang mungkin nggak terlalu sigap, tapi ada damkar yang mungkin sigap banget gitu. Yang mungkin sigapnya itu, yang damkar sigapnya itu yang lebih banyak diekspos di internet. Cuman kita bisa sama-sama nyimpulin kalau misalkan gara-gara itu semua, kita bisa tahu kalau misalkan hampir semua damkar di Indonesia itu punya citra yang baik. Oke, tapi meskipun dari Pemda, oke, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri juga berperan sebagai pembina teknis dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran dan juga penyelamatan. Kayak gitu. Secara anggaran, kita masuk ke anggaran nih. Gue juga penasaran gitu. Damkar ini anggarannya berapa gitu sampai pada akhirnya ngebantu banget masyarakat gitu. Gue penasaran kalau misalnya gue bandingin sama lembaga lain gitu yang emang pada dasarnya bertugas untuk membantu masyarakat juga gitu. Ternyata nggak ada anggaran pasti tiap tahun ya, karena damkar itu di bawah Pemda atau pemerintah daerah. Jadi anggarannya tergantung dari kucuran dana dari pemerintah daerah. Nah, yang gue lihat di salah satu laporan kinerja instansi pemerintah ya, ini 2022 dari Kabupaten 50 kota, itu damkar dapat anggaran sekitar 10 miliar, oke, atau 20 miliaran. Nah, kalau misalnya kita hitung-hitung jumlah kabupaten atau kota di Indonesia itu kan 514 ya. Kita hitung aja coba. Jadi kalau misalnya 514 dikali 20 miliar ya, notabene gitu kita rata-ratain semua anggaran damkar di kabupaten itu sama. 514 dikali 20 miliar. Tuh 2 3. Kita punya 10 triliun anggaran damkar untuk seluruh Indonesia. Nah, kalau misalnya kita bandingin sama anggaran-anggaran lain gitu ya, yang emang berhubungan dengan kementerian dan segala macem gitu, menurut gua mereka termasuk anggaran yang kecil, tapi bener-bener kerasa banget gitu fungsinya. Itu tandanya apa? Itu tandanya adalah orang-orang damkar amanah banget coy dalam mengemban tugas dan juga anggaran yang udah dikeluarkan buat mereka gitu loh. Dan akan sangat bijak ketika gue bilang kayak gini. Gue rasa lembaga yang emang berhubungan dengan masyarakat tugasnya gitu ya, yang sangat amat deket banget gitu secara job ataupun secara pekerjaan, harus mencontoh apa yang dilakuin sama damkar. Kayak gitu. Lu gak perlu moles citra lu sendiri gitu ya untuk kelihatan kerja, untuk jadi yang lebih baik itu di media sosial. Cukup lu bekerja sepenuh hati aja. Lu bakal tahu kalau misalkan lu pasti disayang sama masyarakat gitu di sekitar. Keren banget emang mereka. Dan gue bilang keren di sini karena kalau misalnya lihat dari track record mereka tuh nggak main-main aja dalam menyelesaikan setiap masalah. Basically setiap masalah yang dimiliki sama orang-orang Indo gitu. Kayak misalkan ini, di tanggal 6 Oktober 2023 ada berita tentang damkar yang bilang kalau misalkan damkar bantu masang gas buat mahasiswi yang nggak bisa. Kan sepele banget gitu ya. Mahasiswi ini punya opsi buat ngechat temen cowoknya atau segala macam gitu, tapi mereka milih untuk langsung nelpon damkar. Imagine that. Dan mind blowingnya adalah damkarnya datang gitu loh. Lord Taylor, kali ini kami mahasiswi berenam di kontrakan gak ada yang sanggup masang gas. Setelah hampir sejam berjibaku masang gas tetap gak bisa, kira kami panggil damkar alias Bombe bro. Dan banyak lagi yang datang, personilnya kentut banget. Ya kalau misalnya lu menganggap ini adalah salah satu permintaan absurd masyarakat gitu, atau masalah absurd masyarakat yang harusnya ditangani sama diri mereka sendiri, tahan sampai lu lihat berita yang bilang kalau misalkan petugas damkar syok di telepon warga minta tangkap setan. Dan ini berita terjadi baru-baru ini, hari tanggal 26 Januari 2025. Laporan tadi tolak, kasih damkar, kami siap. Gue gak tahu penyelesaiannya kayak gimana ya. Cuman gue bener-bener penasaran nih, apakah benar mereka pada akhirnya bisa menangkap setan tersebut atau kagak. Terus kalau misal lu menganggap itu semua absurd, tunggu sampai kalian ngeliat berita ini. Damkar bantu kerjakan PR. Dan ini terjadi di tanggal 13 Februari 2025. 4 hari ketika gue buat video men. Damkar sih serba bisa. Gila emang multi talent banget men. Laki-laki lah. Padahal yang kita tahu yang multi talent itu kebanyakan perempuan ya gak sih? Dan kalau misalkan lu menganggap itu adalah masalah yang absurd, oke? Tunggu sampai lu ngelihat damkar datang buat menyelesaikan salah satu permasalahan dari orang ini yang dia nggak bisa untuk ngebuka kunci gembok cakram motornya sendiri. Sampai pada akhirnya
dia nelpon damkar. Lu manggil damkar jam 10 malam gara-gara kunci gembok cakram salah. Dan mereka beneran dateng bawa mobil pemadam kebakaran. Imagine that. Damn. Siap bu, kita berangkat, ditunggu di depan jalan bu, takut kelewat. Dan kalau misalkan lu menganggap kalau misalnya damkar melakukan hal-hal tersebut hanya baru-baru ini, tunggu sampai lu ngeliat ada orang yang buat tweet di Reddit tentang damkar. Dengan dia bilang pantesan gak ada hashtag percuma lapor damkar. Dan kalau misalnya lu belum tahu ini konteks videonya apa, jadi damkar ini menyelamatkan ATM yang jatuh 3 tahun lalu. Oke, jatuhnya ke got. Imagine that bro. Kayak gue nggak pengen nyenggol instansi sebelah gitu ya, tapi kita semua tahu kalau misalkan kita ngelapor ke instansi yang lain gitu ya, kalau misalkan barang-barang kita hilang, kita cuma dikasih laporan terus habis itu disuruh ngurus sendiri gitu. Meanwhile kita punya lembaga yang bener-bener ngebantuin lu gitu. Gokil. Sorry banget ya buat peserta damkar kalau misalkan nonton video ini terus abis itu banyak banget permintaan yang aneh-aneh gitu ya datang ke lulu semua. Maaf banget gitu. Gue cuman pengen ngasih respect dalam-dalamnya buat lulu semua para petugas damkar. Thank you banget. Nah, dan kalau misalnya lu menganggap cuma itu doang yang dilakukan sama damkar 3 tahun yang lalu, tunggu sampai lu nge-scroll segala tweet yang berhubungan damkar di Reddit gitu, dimana banyak banget komentar-komentar yang ngasih testimoni tentang bagaimana damkar itu sangat amat membantu kehidupannya mereka. Gue pernah ada lapor damkar karena ada ular masuk ke rumah gue, kecil kira-kira 50 cm. Terus damkar datang pakai motornya cuma berdua, gearnya cuma safety harness. Akhirnya setelah nyari 1 jam ketangkep dah ularnya dan itu free. Man, what an amazing organization. Jadi inti dari ngopi pada kesempatan kayak ini, gue cuma pengen ngucapin terima kasih banyak bapak-bapak dan ibu-ibu damkar yang udah membantu masyarakat dan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, mau itu sepele ataupun tidak. Kita nggak bisa ngasih uang, kita nggak bisa ngasih sesuatu ya kayak misalkan barang berharga atau graffiti ya kalau misalkan ini. Oke, gratifikasi. Tapi kita cuma bisa ngasih respect sedalam-dalamnya dan juga ucapan terima kasih yang tulus serta doa agar bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang memang bertugas menjadi damkar bisa sehat walafiat, bisa dibalas kebaikannya nanti di akhirat nanti. Anjay. Oke, jadi terima kasih banyak udah nontonin Ngopi pada kesempatan kayak ini. Kan gue bilang basically ini video Ngopi tuh awesome anjir, karena pengen ngucapin terima kasih doang gitu ke salah satu lembaga yang ada di pemerintah. Terima kasih banyak. Kalau misalnya kalian suka jangan lupa like, dan kalau misalnya kalian semua belum subscribe jangan lupa buat subscribe. Kita ketemu lagi nanti di next video. Sampai jumpa.